Halo Sobat Inspiritu, bertemu lagi di channel kami. Di episode yang lalu kita telah melihat Maria menerima kabar sukacita. Kemudian, apa yang terjadi selanjutnya? Ikuti episode keduanya ya. Nah, di episode kedua ini Maria bertemu dengan Yosef. Bagaimana sikap Yosef menerima Maria? Kita simak video berikut ya. Maria diterima Yosef sebagai istrinya. Sejak menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa Maria akan mengandung, dan Maria berkata dengan taat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sejak saat itulah Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus. Dalam rahimnya tumbuh dan berkembang janin yang di kemudian hari akan lahir laki-laki, diberi nama Yesus. Sebagaimana disampaikan malaikat Tuhan, disinilah masalah timbul. Yosef tunangannya mengetahui bahwa Maria mengandung. Bukan karena dirinya, dia juga tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Yosef seorang yang saleh, tulus hati, dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum. Yosef bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Syukurlah ketika Yosef datang mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yosef, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sejak itulah Yosef menerima Maria sebagai istrinya. Kita belajar dari Maria dan Yosef, tidak gampang mencemarkan pasangan di depan umum, saling memahami dan tetap terbuka pada bimbingan Tuhan bila persoalan suami istri datang. Maria dan Yosef meninggalkan Nazaret. Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 5 melukiskan jejak hidup Maria yang sedang hamil tua, harus meninggalkan Nazaret karena situasi sosial politik saat itu. Atas perintah Kaisar Agustus yang menjadi wali negeri kala itu terkait dengan sensus dalam rangka pajak. Maria taat sebagai warga masyarakat bersama Santo Yosef suaminya yang tetap menerima Maria sebagai istrinya, kendati anak yang dikandungnya berasal dari Roh Kudus yang setia. Maria berangkat menuju Betlehem, kota Daud. Betapa susah dan menderita dalam keadaan hamil tua. Maria harus menempuh perjalanan jauh, namun semua dilaksanakannya dengan taat dan setia. Jejak iman yang taat dan setia lagi-lagi kita timba dari peristiwa ini. Maria melahirkan Yesus di Betlehem. Perjalanan menuju Betlehem dari Nazaret melelahkan. Maria yang sedang mengandung Yesus sudah terasa hendak melahirkannya. Ketika Maria dan Yosef tiba di Betlehem, tibalah waktunya pula bagi Maria untuk melahirkan anaknya. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Maria membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan, karena mereka tidak mendapat rumah penginapan yang layak. Jejak hidup iman yang kita petik dari momen ini, bersyukur dalam situasi apapun, menyambut Yesus Kristus dengan tulus, dalam kesederhanaan dan keikhlasan. Dalam kelelahan setelah perjalanan panjang, kelahiran Yesus menjadi penghiburan. Bunda Maria melakukannya dengan cinta. Maria menyambut para gembala sederhana. Saat Yesus lahir, yang mendapat kabar gembira pertama atas kelahiran Yesus adalah para gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Malaikat Tuhan mewartakan kepada mereka bahwa telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud, Betlehem. Para gembala bergegas menyambut kabar gembira itu dan langsung mengunjungi Yesus yang dijaga oleh Maria dan Yosef. Maria menyambut para gembala dengan ramah, mendengarkan mereka dan menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Para gembala pun bersukacita, memuji dan memuliakan Allah. Jejak hidup iman Maria ramah menyambut orang-orang sederhana, tetap tenang, teduh, merenungkannya setiap peristiwa dengan cinta. Maria dan Yosef menyunatkan dan mempersembahkan Yesus di bait Allah.
8 hari setelah kelahirannya, Yesus disunat sesuai hukum Taurat. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Allah sesuai hukum Taurat. Maria dan Yosef hadir sebagai keluarga sederhana yang sejahtera. Kendati kesulitan hidup menempa mereka, Yesus dikuduskan bagi Allah dan mereka mempersembahkan sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Maria menerima nubuat dari Simeon. Saat Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus ke bait Allah di Yerusalem, seorang kakek yang bernama Simeon menyambut mereka. Ia seorang yang benar dan saleh, dan Roh Kudus ada padanya. Ketika Yesus dibawa masuk oleh Maria dan Yusuf untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut kanak-kanak Yesus dan menatangnya sambil memuji Allah. Pada saat itulah Simon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan banyak orang di Israel dan akan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Dalam tugas perutusannya mendampingi Yesus, hati Maria akan ditembus pedang. Ada rasa sakit, namun ada rahmat dan berkat yang menyucikan. Hati Maria disucikan oleh kesetiaan menanggung segala konsekuensi dari iman dan kerelaannya menjadi bunda Yesus. Seturut kehendak Allah, itulah jejak hidup iman yang disampaikan kepada kita. Maria menyambut 3 raja dari timur. Selain para gembala, tamu-tamu yang mengunjungi Yesus yang dilahirkan Maria di Betlehem adalah para raja dari timur. Mereka melihat tanda bintang penuh pesona. Mereka mengikuti jejak bintang itu. Meski harus tersesat sebentar di rumah Herodes, namun mereka toh sampai juga di tempat Maria dan Yosef tinggal bersama Yesus, putra mereka. Ketika mereka masuk ke dalam rumah dan melihat anak dengan ibunya Maria, mereka sujud menyembah kanak-kanak Yesus. Mereka juga menyembahkan emas, kemenyan, dan mur. Jejak hidup iman Maria tetap sederhana kendati menerima kunjungan para raja dan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Maria, Yosef, dan Yesus mengungsi ke Mesir. Setelah menerima tamu para raja dari timur, malaikat memberitahukan kepada Yosef, "Bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yosef pun mengambil anaknya serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Maria taat kepada Yosef. Maria yang kiranya belum pulih total dari rasa sakit bersalin, membawa Yesus pergi ke Mesir. Mereka pergi ke Mesir bukan untuk piknik, melainkan mengungsi. Maria tidak protes kepada Yosef. Ia taat kepada Yosef suaminya. Jejak hidup iman seorang istri yang taat kepada sang suami dicontohkan dalam episode ini. Maria, Yosef, dan Yesus kembali dari Mesir. Herodes yang menjadi ancaman bagi kanak-kanak Yesus telah mati. Malaikat Tuhan menampakkan diri lagi kepada Yosef dan berkata, "Bangunlah, ambil anak itu serta ibunya dan berangkat ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yosef pun bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, bapaknya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yosef ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Pada episode ini lagi-lagi Bunda Maria taat kepada sang suami, karena sang suami taat juga pada perintah Allah yang disampaikan melalui malaikatnya. Walaupun perintah itu hanya disampaikan melalui mimpi, namun Bunda Maria tidak memprotesnya. Ia taat semua demi kebaikan Yesus anaknya. Maria dan Yosef mencari Yesus di bait Allah. Bagaimana rasanya ketika seorang ibu kehilangan anaknya? Itulah yang dialami Bunda Maria saat Yesus hilang dari mereka dalam perjalanan pulang dari Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi, yakni kenangan akan pembebasan dari Mesir. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu.
Pada saat mereka sedang berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Setelah sehari perjalanan, mereka tak juga menemukan Yesus. Selama 3 hari, Maria dan Yosef mencari Yesus. Cinta seorang ibu kepada anaknya mendorong Maria rela menempuh 3 hari perjalanan demi mencari anaknya. Jejak hidup iman yang luar biasa, para ibu bisa mencontohnya.